Sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Istilah sosiologi pertama kali digunakan oleh Auguste Comte dan kemudian diperluas menjadi suatu disiplin ilmiah oleh Émile Durkheim. Perkembangan sosiologi sebagai ilmu dibagi menjadi 4 tahap, yaitu masa abad pertengahan, masa abad Renaissance, masa sosiologi sebagai ilmu tentang masyarakat dengan menggunakan metode ilmiah dari keilmuan lain abad ke-18 Masehi, dan masa sosiologi sebagai ilmu dengan metode ilmiah yang mandiri abad ke-19 Masehi. Sosiologi memiliki objek kajian yang jelas dan dapat diselidiki melalui metode-metode ilmiah serta dapat disusun menjadi suatu sistem yang masuk akal dan saling berhubungan. Objek kajian utama dalam sosiologi ialah struktur masyarakat, unsur sosial, sosialisasi dan perubahan sosial. Cabang-cabang ilmu sosiologi bersifat gabungan antara ilmu tentang gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat dengan ilmu-ilmu lainnya, seperti sosiologi hukum, sosiologi komunikasi, sosiologi industri, dan masih banyak lagi. Mengenai sejarah awal munculnya ilmu sosiologi, sebenarnya sudah ada pemikir-pemikir yang mengkaji fenomena-fenomena sosial, jauh sebelum istilah sosiologi itu ada. Selama ini ada kecenderungan memandang sosiologi sebagai fenomena modern dan barat. Namun, beberapa cendekiawan telah mengembangkan sosiologi dari belahan dunia lain. Salah satu contoh adalah Abdul Rahman Ibnu Khaldun. Istilah sosiologi memang diperkenalkan pada tahun 1839 oleh Auguste Comte. Namun pemikiran-pemikiran mengenai masyarakat sudah lama ada sebelum istilah sosiologi itu muncul, salah satunya adalah Ibnu Khaldun. Ia sangat yakin dengan kajian ilmiah atas masyarakat, penelitian empiris, dan sebab-sebab terjadinya fenomena sosial. Ia amat memperhatikan institusi sosial misalnya, politik, ekonomi, dan kaitannya satu sama lain. Ia juga tertarik membandingkan masyarakat primitif dengan masyarakat modern. Ibnu Khaldun memang tidak membawa dampak dramatis pada sosiologi klasik, namun sebagai cendekiawan pada umumnya, dan cendekiawan Islam khususnya, penelaahan atas karyanya akan menempatkan dia pada sosok yang signifikan historis yang tidak kecil. Konsep-konsep yang dibuat Ibnu Khaldun berdasarkan fenomena dan realitas sosial menjadi landasan dasar pemikir-pemikir generasi setelahnya. Ia telah mendahului Montesquieu dalam teorinya tentang pengaruh milieu terhadap moral, Hegel dalam teori dialektikanya, Karl Marx dalam teorinya tentang urgenitas, social clash, dan surplus nilai. Sedangkan Auguste Comte telah membicarakan permasalahan, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun dalam pembahasan khusus yang bertemakan paradigma konvensional otoritas politik. Begitu juga, Ibnu Khaldun telah mampu membuka sinyal teori evolusi sosial sebelum dilontarkan oleh Herbert Spencer, teori pemindahan solidaritas mekanis ke solidaritas organik sebelum didengungkan oleh Durkheim dan teori hegemoni kekuasaan sebelum disampaikan oleh Max Weber. Sekian pembahasan singkat mengenai sejarah awal ilmu sosiologi. Terima kasih telah menonton video ini, saya Adriano Yori Badul S. Sos. Salam, agen perubahan.